Kalau saya kan personal gitu kan, saya lebih kepada awareness dan juga akuisisinya. Walaupun sudah ini bisa jadi saya aktifkan juga TikTok Shop-nya untuk saya arahkan ke akun-akun jualan saya yang lain. Saya ada jualan A, B, C, D, banyak macam-macam lah di TikTok juga gitu ya. Studi kasus, cerita pribadi misalkan. Makanya kalau ada cek TikTok saya itu rata-rata ya cerita, ngasih nasihat, interview, tips trik, ceramah, kajian dan segala macam ya. Nah, ada yang ketiga, tujuan untuk selling. Kontennya isinya ya review produk, storytelling, packaging produk, ya, info peluang usaha, problem karyawan, keseluruhan dan lain-lain. Secara jenis ininya ya, secara jenis kontennya ya. Bahkan ibaratnya kalau Anda udah nemu winning konten yang diupload ya, contoh pada saat saya jualan di TikTok itu adalah saat saya ngupload video di salah satu klinik saya gitu ya. Dia langsung dapat view di angka 5 juta kalau nggak salah. 5 juta view itu langsung menjerat follower langsung di 60.000. Oh, 3 juta. Nah, ini salah satu akun TikTok saya. Satu perusahaan maksudnya. 61.000, tapi view-nya kenceng-kenceng dan ini mendatangkan banyak pengunjung akhirnya karena kita goalnya awareness kan, orang datang ke outlet gitu. Dan orang pada ngechat, konsultasi dan segala macam. Gitu ya. Jadi goalnya targetnya macam-macam, tujuannya ada yang untuk entertaining, sharing dan selling. Apapun goalnya Anda, ya pastikan itu jelas, itu aja sih. Jangan sampai Anda ngelakuin sesuatu tanpa ada goal. Imbasnya apa? Biasanya nanti menyerah tengah jalan. Nah, saran saya buat Anda yang sekarang pengen dapetin awareness kenceng, pengen dapetin akuisisi yang sangat kenceng, cepat gitu ya di TikTok gitu ya. Bikinlah konten yang memang diversified content. Apa itu konten yang diversified? Konten yang berbeda-beda, teman-teman. Dalam arti jenis kontennya ya. Kalau temanya mah sama. Jenis kontennya gitu kan. Tinggal nanti delivery-nya semenarik mungkin. Kenapa begitu? Karena TikTok sendiri teman-teman karakteristiknya ada diversified. Beda dengan Instagram. Beda dengan Facebook. Kalau Anda main Facebook dan Instagram, Anda bakal mendapati bahwa di Explore itu hanya konten yang Anda sukai saja. Benar nggak? Kalau misalnya Anda main Instagram sama main Facebook, di timeline Anda itu yang disukai saja. Tapi kalau main TikTok, konten-konten yang tidak Anda sukai pun, ya bahkan yang konten yang tidak ingin Anda lihat pun akhirnya lewat di beranda Anda. Benar nggak? Di FYP. Kan? Kenapa? Karena TikTok karakteristiknya begitu. Saya sempat ngobrol sama orang TikToknya langsung, dia bilang gini, karena kami meyakini bahwa filosofinya manusia itu cepat boring, cepat bosan. Ya, dia butuh variasi. Gak mungkin tiap hari ngomongin bisnis mulu. Ada kalinya butuh hiburan, butuh tip masak, butuh pamer gitu kan. Jadi karena itulah ini ditunjukin ke kita tuh. Apa momennya sebagai penyimak, Anda sebagai penyimak gitu ya. Anda gak akan bisa menghindar dari konten-konten yang tidak Anda sukai. Pasti nanti bakal dapat, walaupun tidak akan dominan, tapi tetap bakal dapat. Apa momen buat pembuat konten? Ya bikinlah sevariatif mungkin supaya nggak boring, ya. Komedi, meme, vlog, education, tips, beauty and fashion, talent, food, dan lain-lain. Ya, ini ya, ini adalah penampakan yang ada di TikTok. Jadi not just fits, tapi they are fit for you. Karena TikTok memahami betul karakteristik Anda sebagai manusia yang more personalized, more accurate, dan more diversified. Nah, apa masalah dalam main TikTok, teman-teman? Jok sekarang, saya mau nanya ke Anda. Silakan chat di kolom chat, gitu ya. Apa masalah yang Anda hadapi ketika Anda sudah mulai main TikTok bagi yang sudah mulai main? Kalau yang belum mulai, ya nggak akan ketemu masalah. Masalahnya belum mulai, gitu kan? Bagi yang udah mulai apa? Coba komen. Apa masalah Anda? Apa permasalahan isu yang ingin diselesaikan, gitu ya? Bahkan pada saat Anda ikutan workshop ini, bikin kontennya, oke, apalagi nentuin konten, susah FYP, apalagi CPA-nya mahal, oke, apalagi selain itu hanya yang sudah praktek yang bisa komen. Algoritmanya belum kebaca, konsistensi buat konten. Nah, kayak masalah konsistensi teman-teman, itu kan sebenarnya bisa di manage. Jadi saya itu kalau bikin konten TikTok ataupun YouTube lah katakanlah ya, yang semua yang berbasis konten itu nabung konten. Ya, jadi nggak langsung dadakan guys. Sekarang saya misalkan, halo guys, halo 3 tips cara misalkan, atau gue lagi ngapain segala macam, nggak gitu, ditabung. Maka pentingnya planning manajemennya di situ, gitu ya. Ide konten, video belum bagus, gitu ya.
belum laku gitu ya. Iklannya di TikTok tolak mulu. Nah, ini nanti ya silakan Anda curhat ada mentor-mentor kita gitu. Bentuk tim. Oke, ini berapa orang? Konten tim di TikTok itu bebas sih, tergantung kebutuhan. Ada yang memang tipenya adalah untuk ngupload si ini, untuk iklan si ini, ada yang gitu. Ada yang memang posisinya tuh lu megang TikTok ya, misalkan di hire khusus. Beberapa kawan saya tuh bahkan pebisnis ya. Ini cara cepatnya nih ya, nyari who-nya langsung. Jadi siapa orang yang sudah terbiasa main TikTok gitu ya, nanti kayak kita tuh sama bagi hasil sama dia. Semua penjualan yang ada di akun itu nanti sama dia berapa persen misalkan. Jadi kita kasih akses loginnya ke dia yang jualan. Padahal dia bukan karyawan kita. Dia adalah orang yang terbiasa main TikTok dan lumayan followernya kencang. Silakan Anda login nanti jualan di situ. Ini ada yang kayak begitu, macam-macam lah polanya di lapangan. Ya. Nah, baik lagi teman-teman, masalah TikTok adalah ini. Setelah saya survei, 7 masalahnya terbesar adalah dapat banyak followers, gedein video-nya, ya, masuk FYP-nya, benar nggak? Bikin video viralnya, stuck ide kontennya, ya, ribet edit uploadnya, susah closingnya. Tadi ya susah closing. Yuk kita bahas satu. Dapat follower banyak dan target. Nah ini ya teman-teman semua, gimana sih Kang cara dapat follower banyak dan target? Ini balik lagi tergantung konten Anda. Jadi banyak itu penting, tertarget lebih penting. Percuma Anda follower misalkan 100.000 tapi ternyata mereka bukan target market Anda. Mending 100.000 tapi mereka target market gitu ya. Karena apa? Poin kita mendatangkan audiens. Ingat mindsetnya gini. Fokus kita adalah bangun audiens dengan konten. Coba ketik ulang di kolom chat. Bangun audiens dengan konten. Bukan bangun konten. Sekali saya ulangi, ini mindset nih. Tugas kita adalah bangun audiens, bangun pasar, bangun market dengan konten. Artinya kontennya sangat fleksibel. Mbok bicarane ya si market itu ngumpul, marketnya ada yang siap kita jualin. Kontennya fleksibel. Jangan justru Anda main TikTok, sebaliknya bangun konten. Ya, loh, apa bedanya Kang? Beda. Kalau Anda bangun konten, Anda nggak ngelihat audiens. Jadi Anda gue pengen bikin konten ini gitu. Tapi market akhirnya audiens follow Anda karena bukan yang sesuai dengan funnel di ujung yang siap Anda jualin. Makanya mindsetnya Anda sebagai orang pebisnis yang main TikTok, bukan TikToker ya, seorang pebisnis yang main TikTok, bangun audiens dengan konten. Bangun followers dengan konten. Bangun market dengan konten. Nah, supaya tertarget, Anda harus menentukan niche akun Anda sejak dulu dari awal. Oh, gue niche kesehatan. Oh, gue niche food. Gue niche misalkan di fashion. Itu tentukan dulu dari awal. Jangan pada saat mulai main TikTok pertama kali jebret gitu ya. Gue main apa ya? Gue ngasal aja lah. Joget, ikutan joget. Video viral, ikutan video viral gitu kan. Ini nggak clear. Nah, maka dipilih dulu tuh. Anda termasuk yang mana? Ya. Misalkan apakah health and fitness, apakah wealth and money, apakah care and beauty, skincare kosmetik, apakah parenting, apakah food and drink, F&B gitu. Apakah entrepreneurship, teknologi, nah apa? Ini Anda apa? Nah, Anda harus ketemu di sini. Ya. Jadi benar-benar kondisinya tuh Anda perlu tahu dulu. Ini fundamental banget ya. Pada saat main TikTok bahwa oh yaudah, gua niche adalah wealth and money. Ya. Oh, gue niche adalah care and beauty. Gue niche fashion. Silakan. Nah, kalau udah ketemu itu, nanti kan bakal petain tuh konten gue jenisnya kayak gimana. Ya. Nah, ketemu tuh 80% konten yang niche. Sesuai dengan niche Anda. 20%-nya konten acak. Nah, yang acak ini apa, Kang? Yang lagi viral, yang lagi rame, gerakan-gerakan yang lagi rame gitu kan. Musik-musik yang lagi tren gitu ya. Pakai, tapi 80%-nya niche Anda. Saya nemu winning konten di salah satu usaha kita gitu ya. Jadi ternyata kalau video bergerak itu lebih bagus daripada video diem. Yang cuma diem gini doang nih. Ini view-nya lebih dikit dibandingkan yang dia tuh gerak. Mana gitu. Nah, itu setiap akun tuh beda-beda. Nah, tugas Anda meriset itu. Menemukan winning kontennya masing-masing. Kenapa gak fokus ke konten ini saja, Kang? Gitu kan. Tadi ya, kenapa ada ikut-ikutan juga yang pakai video yang lagi rame, musik yang lagi rame gitu ya. Karena baik lagi saya katakan karakteristik TikTok itu diversified. Jadi monggo
Bukan berarti nggak boleh. Misalnya nih, Anda punya KPI, seminggu 7 konten, sehari 1, gitu ya. Nah, bisa jadi dari 7 itu, 5 itu adalah niche Anda, konten Anda, 2 ini ngikut-ngikut. Yang lagi ramai apa dikemas, gitu ya. Yang lagi ramai, trending pembicaraan apa dibahas tentang itu. Dari 5, 2 yang lainnya. Atau 4, 3 yang lainnya. Jangan sampai malah 6 yang lainnya, 1 yang niche Anda, ini masalah. Tetap fokus ke niche Anda apa, baru sisanya adalah tambahan-tambahannya. Ya. Ini yang tadi ya. TikTok akan menyajikan konten apapun untuk followers Anda. Bukan hanya disukainya saja. Artinya kabar baik buat yang memang mereka tuh suka apa, bisa jadi produk Anda pun muncul, konten Anda pun muncul di mereka. Case tadinya adalah waktu itu saya main TikTok tahun 2020, followers masih 100 ribuan, gitu ya. Followers ribuan, udah tembus sekian ya, maksudnya udah tembus segitu ya. 77 hari udah tembus segitu. Berarti kan kurang lebih main di 2 bulan, ya 2 bulan itu 2 bulanan lah ya, udah 100 ribuan followersnya. Karena apa? Ini saya main di 3 konten. Karena saya personal ya, sekali lagi saya bukan main di akun bisnis, nanti akan sangat berbeda ketika main di bisnis. Intinya adalah konsepnya sama. Ini sih ditentukan terlebih dahulu. Kuncinya apa, Kang? Nah, ini kuncinya apa sih rahasianya? Posting tiap hari. 80% konten niche, 20% konten acak. Yang niche apa, Kang? Ya tadi yang udah dari riset. Kalau kosmetik skincare berarti review produk apa. Kalau fashion berarti apa, di list dulu. Sisanya baru ngikutin yang lagi ramai. Itu nomor 1. Jadi intinya adalah balik lagi, gimana cara dapetin followers banyak dan target, bikinlah konten yang sesuai niche, yang niche sudah disesuaikan dari awal. Ketemu ya, itu nomor 1. Kedua, ngegedein video view-nya. Ya. Nah, view video misalkan 7 hari tembus 1,3 juta view. Salah satu akun TikTok saya, ya. Dalam sebulan itu 5 juta view, hampir 5 juta. Kan kebayang dong kalau misalkan teman-teman ngiklan, ini ngiklan yang pakai TikTok Shop, pakai TikTok Ads gitu ya. Kan lumayan tuh kalau dapetin view segitu, lumayan tuh budgetnya kan. Nah, ini kalau misalkan Anda udah ketemu polanya, bisa dapetin gratisan nih cuma-cuma. 21.000 view, profil view. Ya, lumayan. Nah, dalam 28 hari tembus 62.700 profil view. 10% closing aja. Paling rendah misalkan ya, 10% closing lumayan. 5% aja, lumayan. Nah, ini nih total view-nya sampai 840.000. Perhatikan ya dari data ini, dari data dashboard saya, akun saya yang saya share ke teman-teman. Semua traffic yang view-nya kenceng, pasti traffic source type-nya, nih yang di bawah tuh, traffic source type-nya, itu pasti for you-nya tinggi. Pasti for you-nya tinggi. Tuh, 98%, 97%. Apa aha momennya di bagian ini, kawan-kawan? Memang, kalau Anda pengen viral, kalau Anda pengen dapetin awareness baru, dapetin followers baru, ya, memang kudu FYP, berjuangkan. Sialnya adalah FYP ini kadang juga rada goib gitu tebakannya, kadang FYP, kadang enggak. Tapi walaupun tadi kita bisa polakan. Kalau kita ngelakuin ini misalkan dalam 30 hari posting, ya minimal 10 FYP lah. Masa 30 baru 1 doang, berarti kan kebetulan. Sama kayak saya main affiliate marketing gitu ya. Menang 1 kali mah kebetulan. Ya semua lagi izin Allah ya. Menang 1 kali kebetulan, 2 kali keberuntungan, 3 kali, 4 kali, 29 kali. Kan saya udah temu polanya. Nah, sama kayak upload video di TikTok. Contoh lagi nih buat Anda yang main TikTok. Kalau view-nya misalkan rendah, udah nguploadnya 3 hari, 4 hari rendah view-nya ternyata. Cuma 1.000 doang, jangan dihapus. Tunggu dulu aja. Karena apa? Karena video lama bisa naik tiba-tiba. Jadi ini hal-hal temuan-temuan sepele tapi penting gitu. Jadi memang Anda tuh gak boleh baperan dengan vanity metrics ya. Dengan view, gue view-nya misalkan 1 juta, ada satu video yang memang 1.000 gitu. Kan kecil ya, jangan dihapus dulu. Tungguin aja dulu sebulan misalkan. Kalau masih jelek baru silakan dibikin privacy atau dihapus. Tapi kalau misalkan belum, tungguin aja, nanti juga naik sendiri. Ini kayak gini-gini nih penting mindset ya. Jadi video gede itu, view-nya gede itu karena videonya viral. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Ini urutannya nih. Ini saya ngomong cepat ya sengaja ya supaya teman-teman fokus. Ini ngantuk-ngantuk kan sikat gitu. View-nya gede itu karena videonya viral. Pertanyaan saya adalah kenapa videonya viral? Coba komen. Ayo, kenapa videonya viral? Kalau view gede kan karena videonya viral, masuk akal kan? Jadi viral dulu baru view gede gitu loh urutannya. Menarik. Nah, menarik ini subjektif, Mbak. Menarik ini. Dan itu
menarik itu di nomor sekian di sebelah sono tuh. Padahal saya mau nanya sebelah sini apa? Ini kan view gede nih, terus viral nih. Dan di sininya apa nih? Penasaran? Penasaran sebelah sini? Di sebelah sininya apa? Nah, kita harus tahu urutan-urutannya, teman-teman. Jadi ilmu cara nyontek, ini saya ajarin ilmu dalam benchmarking ya. Jadi saya juga certified license NLP gitu kan. Kalau kita mau nyontek itu harus komprehensif, harus KB. Kayak kita memasak nasi goreng gitu ya. Masak nasi goreng urutannya udah benar. Ya. Menunya udah benar, tapi nasinya nasi yang lain nasi nubear, nasinya nasi yang kayak terlalu matang gitu loh kan. Ya kan di hese gitu. Ini agak enak nasi gorengnya. Atau urutannya kebalik, jadi gak enak. Tugas kita saat benchmarking, saat nyontek, modeling adalah tahu detail-detailnya. Makanya ada yang bilang bahwa mastery is detail. Ya. Tahu detail-detailnya dan tahu urutannya. Saya ulangi ya, tahu detail-detailnya, tahu urutannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, viral itu, video gede itu karena viral. Pertanyaannya adalah, viral kenapa? Nah, ada yang bilang menghibur, diminati itu segi apa? Itu masih di belah sana. Nah, ternyata teman-teman, viral itu karena apa? Viral itu karena masuk FYP. Ini urutannya cara berpikirnya ya. Jadi ini jadi mindset nih, ini framework. Oke, berarti videonya gede karena viral. Viral kenapa? Karena masuk FYP. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa masuk FYP? Ayo. Nah, mungkin tadi jawabannya di antara Anda ada yang karena menarik, menghibur gitu ya. Nah, ini kan masih jauh, masih di sono. Kenapa masuk FYP? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa? Tren tuh sebelah sana. Kita ada beberapa langkah lagi di sini yang harus kita jawab. Tertarik itu sebelah sono. Nah, ini apa kira-kira? Nah ini oke, saya jawab ya. FYP itu teman-teman masuk FYP kenapa? Karena algoritmanya tertrigger. Jadi TikTok itu punya algoritma mesin gitu ya. Walaupun TikTok sendiri bilang bahwa ada 2 orang sih. Ada mesin, ada orang gitu ya. Nah, algoritmanya ke-trigger nggak, terpicu atau enggak? Kalau algoritma ini terpicu, oh ini konten bagus, maka tolong masukin FYP gitu. Bahasanya lah. Ini konten bagus nih. Algoritmanya ke-trigger. Gitu ya, kena mesin itu kena gitu kan. Masukin FYP gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah algoritma TikTok gimana? Algoritma TikTok, teman-teman. Nah, ini poinnya. Bikinlah konten yang sampai orang lain tuh mau nonton berulang-ulang. Itu nomor 1. Bikinlah konten yang mau sampai orang itu nonton sampai akhir. Itu yang kedua. Bikinlah konten yang memang mau orang lain tuh engage sama Anda. Engage apa aja? Like, comment, and share. Tiga itu ya. Nonton berulang-ulang, nonton sampai akhir, dan engage sama Anda. Ketika semua ini benar, sempurna, perfecto gitu ya, ditonton berulang-ulang, nonton sampai beres, like, comment, share, pasti masuk FYP. Kalau misalkan hanya salah satunya saja, itu bertahap, rada lama memang. Misalkan engagement-nya tinggi, like, comment, share-nya, tapi dia nggak ditonton sampai beres, atau katakanlah nggak ditonton ulang-ulang, ya dia lama tuh. Kalau ditonton sampai beres, wah itu potensi viralnya bisa tinggi. Makanya kenapa? Kalau saran saya, betul, watch time-nya tinggi. Saran saya, kalau Anda pemain baru di TikTok, kalau mau ngupload video, jangan lama-lama. Ya, misalkan durasi cuma 20 detik aja, 15 detik, 10 detik. Jangan langsung baru ngupload udah 1 menit. Lah Anda ini siapa gitu loh. Ditonton sampai beres sudah ya skip. Orang kan megangnya gini nih. Skip gitu kan. Jadi yang pendek-pendek aja tapi nancep gitu loh. Ya. Nah, betul. Watch time-nya besar. Nah, Mas Ocon ya. Algoritma tertrigger karena watch time-nya besar. Watch time-nya tinggi. Apa itu watch time, Kang? Orang nonton sampai beres. Itu watch time. Ya. Nah, kenapa watch time-nya tinggi? Karena videonya ngehook. Ngehook itu adalah bikin orang akhirnya terhipnotis, terpana, diem. Itu ngehook. Hook gitu ya, diem. Nonton sampai beres gitu. Ngehook. Kenapa ngehook? Karena videonya teroptimasi. Nah, jadi kalau diurutin gimana, teman-teman? Ini urutannya gini nih. Screenshot langsung, ceprek. Ya. Jadi, ternyata view besar, followers naik, video viral, FYP itu ada polanya. Maka ketika Anda sama tim Anda bikin konten di TikTok, optimasi videonya, pikirkan gimana caranya ngehook, pikirkan watch time-nya gede,
pikirkan algoritma ke-trigger, dan seterusnya. Ingat ya, goal kita ngupload video adalah awareness dan akuisisi.